Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Al-Khair, mahasiswi dari Universitas Siber Asia, Manajemen S1 dengan mata kuliah Hukum Bisnis, dosen Joko Suharyotono. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah analisis atau summary dari sebuah artikel yang saya ambil berjudul Hukum Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur, yang diterbitkan di jurnal Dharma Agung. Latar belakang yang pertama, kondisi sosial ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Yang kedua, hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, keterlibatan anak dalam pekerjaan menyimpang dan berbahaya. Yang pertama, tentang implikasi hukum. Artikel tersebut kemungkinan akan membahas berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaan anak di bawah umur, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, dampak sosial dan psikologis. Artikel tersebut mungkin akan menggambarkan dampak negatif secara sosial dan psikologis yang dialami oleh anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di usia yang tidak pantas. Ini termasuk resiko kecelakaan kerja, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta penindasan atau eksploitasi yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, tantangan dalam penegakan hukum. Artikel tersebut kemungkinan juga akan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pekerjaan anak di bawah umur. Hal ini termasuk kesulitan dalam mendeteksi kasus-kasus pelanggaran, keterbatasan sumber daya untuk melakukan penyelidikan, serta perlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini. Definisi dan penjelasan hukum pidana mempekerjakan anak di bawah umur. Ada usia dan batasan, penetapan usia minimal untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, pekerjaan yang dilarang, deskripsi pekerjaan berbahaya dan tidak layak bagi anak. Yang ketiga, sanksi pidana, penjelasan mengenai hukuman bagi pelanggaran tersebut. Di sini juga ada analisis terhadap hukum pidana yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur yaitu kesehatan fisik, mental, dan pendidikan juga terganggu. Yang kedua, performa ekonomi, keterlibatan anak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, perlindungan anak, upaya untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang bersifat menyeluruh. Analisis ini menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan hukum pidana mempekerjakan anak di bawah umur dan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas isu ini serta upaya yang diperlukan untuk melindungi anak-anak. Tantangan dalam artikel ini mungkin akan menyoroti dalam mengimplementasikan solusi untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan di bawah umur. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, representasi, dan dari pihak-pihak yang terlibat dalam industri tertentu, serta ketidaksertaraan akses terhadap layanan pendidikan atau sosial bagi keluarga yang rentan. Penegak hukum dan sanksi bagi pelanggaran. Yang pertama, penegak hukum, langkah-langkah yang diambil dalam menegakkan hukum pidana. Yang kedua, penindakan, proses penegakan hukum yang melibatkan penindakan yang tegas. Yang ketiga, sanksi, penerapan sanksi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran hukum pidana tersebut. Upaya pencegahan dan perlindungan anak di bawah umur dalam dunia kerja dapat kita lakukan dalam penindakan dan kesadaran masyarakat, penyuluhan dan kampanye untuk mencegah mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Yang kedua, kita harus melakukan regulasi perlindungan atau menyusun dan menerapkan regulasi guna melindungi hak anak di dunia kerja. Yang ketiga, program kesejahteraan, upaya pemerintah dan lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Ringkasan umum dari artikel ini yang saya dapatkan adalah artikel ini membahas hukum pidana mempekerjakan anak di bawah umur akan menggarisbawahi poin-poin kunci yang dibahas dalam artikel ini. Artikel tersebut membahas tentang hukum pidana yang melarang dan mengatur praktik mempekerjakan anak di bawah umur. Poin-poin utama yang dibahas termasuk definisi anak di bawah umur menurut undang-undang. Tujuan artikel ini dibuat adalah untuk bahwa anak-anak adalah tunas potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Info yang saya ambil dari artikel ini adalah dengan ketidakharmonisan tersebut, pada akhirnya perlindungan terhadap pekerja anak, terutama pekerja anak di bawah umur, adalah dengan membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada anak tersebut. Salah satu dari pembatasan tersebut adalah bahwa anak dilarang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan tersebut untuk anak, atau juga disebut BPTA. Di antaranya seperti pekerjaan di jalan, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan di industri rumah tangga, dan pekerjaan di sektor kebun. Hasil studi yang saya dapat adalah perlindungan tenaga kerja anak adalah perundungan yang diberikan untuk menjamin hak-hak anak atas pekerjaannya dan menjamin keamanan. Persamaan dan perbedaan dengan peneliti skripsi adalah peneliti yang ditulis oleh Desmond Rico Purba dan Michael Jerko Damanik memiliki hubungan dengan penelitian yang saya tulis karena membahas mengenai betapa mirisnya mempekerjakan anak di bawah umur. Ringkasan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam artikel dan memberikan gambaran umum tentang kompleks isu hukum pidana mempekerjakan anak di bawah umur serta upaya yang diperlukan untuk melindungi hak anak-anak. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.